Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di kesempatan kali ini, saya, Richard Sambera Sagala, SPD MPD, akan memberikan pematerian elektronika telekomunikasi edisi 1, yaitu tentang rangkaian filter elektronika. Gitu. Saya kenapa mengatakan elektronika telekomunikasi? Karena eh, selama ini di Ardumeka itu belum ada yang terlalu banyak bahas bidang bagian telekomunikasi ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang telekomunikasi, audio, video itu sebenarnya menarik untuk dibahas lebih dalam ya gitu. Dan nggak ada salahnya meskipun kita memang bukan ya orang yang berkecimpung di dunia otomasi, berkecimpung di dunia telekomunikasi atau audio video atau elektronika yang terkait dengan kedua sistem tadi, setidaknya menambah wawasan kita gitu ya, wawasan kita bersama bahwasanya eh, walaupun rangkaian elektronika itu kecil, tapi ketika dia diterapkan ke dalam berbagai sistem-sistem itu sangat luas sekali dampaknya gitu dan luas sekali ibaratnya itu penerapannya itu hampir ada di berbagai lini lah di dalam elektronika itu. Oh, ya izin untuk record nanti saya ini ya, saya berikan dari apa aja nanti dari YouTube aja ya nanti ya. Nanti saya sudah rekam juga nih kok secara cloud ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan coba durasi ini 1 jam. Kita akan coba dulu belajar dua jenis rangkaian filter yaitu filter low pass dan filter high pass ya. Tuh. Nah, di sini ada referensi-referensinya. Ini banyak sekali referensinya, tapi dari berbagai referensi ini sudah saya rangkum jadi sekitar 20 halaman. Nah, ini nanti teman-teman kalau ingin lebih jelas lagi nanti untuk mempelajari ini silakan dicek saja nanti ya referensinya. Oke, yang untuk yang pertama untuk susunan materi teori mungkin saya akan mencoba dulu membuat analogi filter karena terkadang kalau kita belajar itu kan kalau langsung ke to the point rangkaian filter gitu. Terlebih dari yang basicnya non SMK, khususnya yang dari SMA baru semester 2 atau semester 3 itu masih kadang-kadang bingung menganalogikan sistem elektronika atau sistem di kelistrikan itu seperti apa sebenarnya kalau kita tarik dari kehidupan dunia nyata kita. Maka saya harus berikan dulu analogi tentang filter. Lalu nanti kita akan mengenal dua macam filter di sini, filter aktif dan filter pasif. Walaupun nanti sebenarnya filter itu konfigurasinya terbagi lagi menjadi dua bagian lagi pembagiannya menjadi 4 bagian konfigurasi dan satu lagi pembagian berdasarkan respon penguatan. Tapi di sini saya ambil dua saja gitu. Lalu nanti kita akan mencoba perancangan dan simulasi rangkaian filter. Awalnya saya berencana untuk memberikan 4 rangkaian filter, tapi mengingat karena pembelajaran ini agak syarat kental matematis, maka saya akan fokus kepada dua ini, low pass filter dan high pass filter. Ini adalah yang paling dasar. Kalau nanti kita sudah bisa memahami prinsip ini, band pass filter dan band stop filter itu sebenarnya pengembangan dari dua ini, rangkaian dasar ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, filter itu pada dasarnya itu sama seperti saringan. Kalau kita di sini digambar ini, kita lihat sebuah gelas teh dan ini adalah bubuk teh. Bubuk teh ini tertahan di atas saringan, sedangkan air yang hasil rendaman bubuk teh tertuang di dalam gelas. Nah, ini adalah salah satu analogi filter. Filter itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya saringan, penyaringan. Jadi, pembelajaran rangkaian filter itu adalah pembelajaran bagaimana kita membangun perangkat elektronika yang dapat menyaring. Gitu. Artinya adalah menyaring ya intinya. Berarti memasukkan hal yang kita mau dan membuang hal yang nggak kita inginkan gitu. Itu analogi dasarnya dulu. Nah, filter itu cara kerjanya mirip seperti saringan teh, gitu ya. Itu analogi pertama. Lalu yang analogi kedua, filter itu bisa kita lihat di sistem-sistem penyaringan. Kalau kalian pernah melihat penyaringan air, air itu kan
khususnya air kotor ya. Air kotor itu kan tercampur atas lumpur, material pasir, kerikil, dan air. Kita hanya menginginkan air yang bersih gitu. Ketika kita menginginkan air yang bersih, berarti kita harus membuang kerikil, membuang pasir, dan membuang lumpur. Nah, oleh karenanya, kita harus bisa membuat pemisahan di antara komponen-komponen itu sehingga nanti yang diperoleh adalah air bersih gitu. Maka supaya bisa komponen-komponen itu terpisah, maka kita harus melakukan proses penyaringan. Nah, penyaringannya itu menggunakan media-media yang dapat memisahkan material-material tersebut dari air gitu. Jadi itu analogi filter itu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu analogi pertama. Kita masuk bagian berikutnya. Nah, filter dalam teknik elektronika itu saya peras jadi dua definisi dalam hal ini. Nah, di sini katakan filter adalah rangkaian yang berfungsi menyaring frekuensi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi kalau kita misalkan hanya seperti tadi gelas air teh tadi, kita hanya ingin air tehnya, bubuknya nggak pengen, maka bubuknya harus kita kita tahan di atas gelas, sedangkan airnya mengalir ke dalam gelas gitu. Nah, frekuensi yang sesuai itu contohnya ya air yang kita butuhkan itu gitu. Nah, yang nggak kita butuhkan itu seperti apa misalnya gitu. Kalau teh tadi kita lihat bubuknya. Nah, itu yang dikenal sebagai frekuensi yang tidak diperlukan gitu. Sedangkan air itu adalah frekuensi yang diperlukan gitu. Lalu ada juga definisi lain filter yang lebih jelas. Filter itu adalah rangkaian yang berfungsi mempertahankan frekuensi yang dibutuhkan dan membuang frekuensi yang tidak diperlukan sistem gitu. Jadi kalau misalkan frekuensi itu nggak dibutuhkan sistem, maka akan dibuang. Tapi kalau dia dibutuhkan oleh sistem, itu akan dipertahankan atau diloloskan. Gitu ya. Nah, lalu sebenarnya kerja filter itu di dalam bidang elektronik nanti akan banyak juga di luar non elektronik gitu. Maksudnya begini, dalam elektronik maksudnya dalam bidang-bidang arus lemah ya gitu. Tapi kalau nanti sudah di luar skop bidang arus lemah, misalkan di arus kuat, itu terpakai juga nanti di bidang otomasi industri gitu, pengendalian-pengendalian yang sudah mekanis gitu. Dalam hal ini seperti itu ya analoginya di luar elektronika pada orang awam ingat gitu. Nanti prinsip-prinsip ini bahkan terpakai gitu. Oke, itu analogi tentang filter. Nah, balik lagi seperti tadi, proses filter filter itu sebenarnya yang sudah dilakukan di dalam rangkaian elektronika tadi sudah banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kita melihat seorang tukang bangunan misalnya mengayak pasir, memisahkan material yang halus dengan material yang kasar. Yang nggak diperlukan apa di sini material kasar, tapi yang dibutuhkan adalah material halus. Nah, material halus inilah yang dibilang frekuensi yang diinginkan. Nah, material kasar ini atau bebatuan ini adalah frekuensi yang tidak diperlukan. Gitu ya. Contoh berikutnya sama seperti menampi beras. Anggaplah beras ini adalah sebuah sinyal misalnya. Nah, kita tahu ketika beras ditampi atau ditampah ke dalam beberapa bahasa daerah ya, kita dalam hal ini adalah berusaha melakukan proses pemisahan, berusaha melakukan proses filterisasi antara beras yang berkualitas baik dan beras yang berkualitas buruk. Nah, beras yang berkualitas baik itu akan bertahan di dalam wadah ini karena beratnya dan masanya itu lebih berat. Tapi beras yang dia itu tidak bagus, dengan ciri-cirinya dia itu misalnya kopong, ringan, itu akan terbawa angin dia, atau terbang ke udara. Seperti itu ya. Itu juga analogi dari proses filterisasi elektronika yang mana filterisasi seperti ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, yang seperti saya katakan tadi, ketika kita melakukan proses penyaringan bubuk kopi dari campuran dengan air kopi, itu juga proses filterisasi. Kita menginginkan hanya air kopinya, tapi bubuk atau ampas kopinya kan adalah hal yang tidak kita inginkan gitu. Siapa yang di sini menjadi filternya? Ya saringan ini gitu. Begitu juga ketika kita melakukan proses pemerahan santan. Kita memang membutuhkan bubuk santan atau kelapa, parutan kelapa untuk membuat sebuah santan. Tapi kita hanya butuh airnya, bukan bubuk santannya.
Maka supaya bubuk santan itu tidak masuk ke dalam air ini, supaya terpisah, maka dia butuh filter. Di mana nanti filter ini akan menahan eh, santan bubuk-bubuk santannya, sedangkan yang cairan santannya tertampung ke bawah gitu. Nah, jadi seperti itulah filterisasi dan analoginya dan bagaimana penerapan filterisasi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pada prinsipnya akan sama seperti yang akan kita pelajari ini gitu di bidang elektronika. Berikutnya, di sini kita harus eh, tahu ya bahwasanya filter itu berdasarkan komponen yang digunakan dia terbagi menjadi dua. Ada namanya filter aktif, ada namanya filter pasif. Nah, filter aktif dan pasif ini dia nanti menggunakan komponen elektronika, komponen elektronika yang nyata. Dalam hal ini apa? Ada nanti transistor, ada op-amp, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Nah, tapi kalau nanti kalian di bidang pengolahan sinyal digital, di bidang sinyal digital, di bidang pengolahan sinyal digital ya, pengolahan sinyal digital, prinsip filter itu nanti dikenal nanti dengan istilah filter digital. Nah, di mana nanti filter digital itu terbagi dua secara garis besar, finite impulse response dan infinite impulse response. Nah, ini nanti ada penyebab kenapa filter digital nanti ada, kenapa filter digital muncul gitu, kenapa analog nanti mulai digeser dengan filter digital gitu ya. Ini ada penyebabnya juga nanti. Dan nanti dari unjuk kerja simulasi kita akan tahu bahwa filter analog yang memanfaatkan hanya komponen elektronika ini ada kelemahan tersendiri. Jadi filter analog dibagi dua jenis. Ada filter aktif, ada filter pasif. Nah, kata aktif dan pasif itu hanya untuk menunjukkan komponen elektronika yang digunakan. Nah, komponen elektronika pasif itu sudah kita tahu, pasti ada namanya resistor, ya. Ini seperti ini. Ini ada namanya resistor, induktor, kapasitor, gitu, dan macam-macam dan lainnya, gitu. Dan hal ini tiga. Yang penting ketika suatu komponen itu punya sifat sebagai resistor, induktor, atau kapasitor itu adalah komponen pasif. Ini resistor. Ini resistor yang dikenal dengan resistor yang namanya resistor through hole ini ya. Resistor gelang. Ini ada yang tahu ini resistor atau induktor ini? Ayo. Induktor. Ya, induktor ya kan. Dari mana kita tahu ini bedanya? Ini resistor, ini induktor. Ayo. Teman-teman ada yang tahu kenapa itu resistor itu induktor? Dari mana? Kalau kita lihat sekilas, ayo ada yang tahu nggak? Jadi perlu teman-teman tahu nanti. Ini kadang-kadang suka kejebak kita. Biasanya kalau resistor itu dia agak memanjang dan kecil dia. Tapi kalau induktor ini lebih agak gemuk dia, agak buncit. Ibaratnya seperti ini agak lebih kalau digambar dia kecil, tapi kalau nanti teman-teman sudah lihat dia beda walaupun hampir sama konstruksinya bendanya. Tapi secara bentuk lebih gendut induktor ini gitu. Ya. Dan induktor itu macam-macam. Ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti begini. Kalau kalian pernah temu di rangkaian elektronika ya, ada yang juga berbentuk seperti ini. Ini biasanya di rangkaian power supply komputer. Ada yang berbentuk seperti ini juga. Nah, ini kalau dibilang orang ini namanya trapo frekuensi. Trapo frekuensi. Nah, trapo yang sering kita pakai untuk menaikkan dan menurunkan ketegangan itu adalah bentuk induktor sebenarnya. Gitu ya. Lalu kalau kapasitor, nah yang sudah di bawah ini yang bulat-bulat ini yang dikenal sebagai elko, keramik dan macam-macam yang lainnya itu namanya kapasitor gitu. Tapi kalau untuk induktor memang kita kurang familiar ya karena tidak terlalu banyak dipakai biasanya kalau di percobaan gitu. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa biasanya
trapo yang selama ini kita bilang trapo itu sebenarnya salah satu bentuk dari induktor sebenarnya. Gitu. Nanti trapo itu terbagi tiga, ada trapo daya, ada trapo proteksi sama trapo frekuensi namanya. Itu ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, untuk filter itu aktif, tadi itu pasif pakai komponen RLC. Nah, kalau filter aktif dan pasif ini dia memanfaatkan komponen-komponen semikonduktor namanya. Ada komponen transistor, ada komponen IC op-amp, dan komponen-komponen aktif lainnya gitu. Tapi pada umumnya kita yang menemukan itu yang transistor sama op-amp biasanya kalau di internet nanti ya. Dan di buku-buku elektronik itu kalau mau bikin filter aktif itu kebanyakan pakai op-amp karena biasanya ini jauh lebih sudah compact. Habis itu dia lebih stabil dia op-amp itu. Ini contoh transistornya. Ada yang kecil seperti ini, ada yang besar seperti ini. Jadi transistor itu terbagi dua ya. Transistor itu ada terbagi dua. Transistor itu ada terbagi dua. Ada nanti kalian kenal dengan istilah itu transistor frekuensi rendah dan transistor frekuensi tinggi. Transistor frekuensi rendah biasanya dipakai untuk switch atau penyalaan, pengaktifan cuma on off biasanya. Tapi kalau nanti transistor frekuensi tinggi itu lazimnya dipakai untuk penguat sinyal biasanya. Penguat sinyal tinggi biasanya, ya. Nah, ini contohnya, ini transistor sering dibilang transistor gepeng atau ada juga bilang transistor jengkol ini ya. Kalau nanti kalian pergi ke toko-toko elektronik, kalau misalnya kita bilang transistor gepeng atau transistor jengkol, mereka itu langsung kenal biasanya. Nanti misal kalian beli ke pasar, misalnya kita mau nentuin kaki basis, kaki kolektor, kaki emitor, itu cukup cari eh, datasheetnya di internet, tinggal cari nanti merek transistornya apa, tinggal di search di Google langsung keluar, nanti ngikutin urutan kolektor, kaki basis, kaki kolektor, kaki emitter, nanti dari acuannya dari datasheet yang kita cari tadi gitu ya. Oke, itu untuk filter aktif. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke bagian filter pasif saja ya gitu, karena filter pasif ini menurut saya lumayan mudah untuk dipahami bagi yang pemula gitu. Jadi berdasarkan konfigurasinya, filter itu sebenarnya tadi ada 4. Ada filter itu ada yang low pass, high pass, band pass filter, dan band stop filter. Oke ya. Oke, pelan-pelan. Low pass filter. Jadi filter low pass ini kalian perhatikan, low pass itu adalah filter yang berfungsi meloloskan frekuensi rendah, memblok frekuensi tinggi. Nah, kalau ada kata low pass, ingat aja, low itu rendah, ya, low itu rendah, pass itu artinya lampau, lolos, pelolos, filter itu ya filter ya. Jadi kalau kita tidak bahasa Indonesia kan itu filter pelolos rendah. Dengan kata lain dia meloloskan frekuensi rendah. Frekuensi rendah. Oke. Nih. Filter pelolos frekuensi rendah. Contoh, misal kita punya sistem sinyal yang dia misalkan punya suara itu bergerak, dia memiliki frekuensi misalnya 50 sampai dengan 150 Hz suara ini misalnya. Terus kita mau pengennya suara yang masuk itu cuma di rentang 50 sampai 80 misalnya. Nah, berarti kan otomatis sinyal yang punya frekuensi 81 sampai dengan 150 ini harus digimanakan? Harus kita buang. Yang 50 sampai 50 harus kita terima di dalam sistem. Nah, itu yang dikenal dengan filter pelolos rendah. Jadi meloloskan frekuensi rendah gitu. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, jadi supaya nggak masuk nilai 81 sampai 150 ini berarti kita bikin ambang stopnya di mana? Di 50 atau 80?
Ayo teman-teman, di frekuensi berapa? 80. Ya, benar. Jadi kita itu harus membuat ambang batasnya itu adalah di 80. Nah, nanti ambang batas inilah nanti dikenal sebagai istilahnya itu adalah FL atau di beberapa buku literatur itu dibilang namanya frekuensi cut off namanya. Di cut, jadi di stop gitu. Kalau kita main adegan film gitu, cut misalnya berarti diproduksi dihentikan kan. Nah, prinsipnya juga sama. Kalau kita tetapkan eh, harus stop di 80 Hz, maka nanti ketika masuk sinyal frekuensi dari 81 lebih daripada 80 Hz, ketika nanti masuk ke dalam sistem ini, maka nanti sistem akan memblok. Dia tidak langsung total diblok dia, tidak langsung total diblok seperti ini, tapi nanti dilemahkan dia sinyalnya. Nah, nanti dia hanya optimal sinyal itu diterima nanti oleh sistem di nilai 50 sampai dengan 80. Di nilai 81 dia tetap ada, tapi nanti semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Semakin besar nanti frekuensinya itu, semakin mendekati nilai 0 nanti sinyalnya itu. Gitu ya. Itu untuk low pass filter. Nah, bagaimana dengan high pass filter? Nah, kebalikannya. Kalau dikatakan high pass filter, maka di dalam bahasa Indonesia, high itu kita harus terjemahkan sebagai tinggi, pass itu pelolos, ya. Filter itu adalah filter. Nah, filter pelolos tinggi. Filter pelolos tinggi adalah filter yang mana dia meloloskan frekuensi tinggi menolak frekuensi rendah. Oke, contoh. Kita punya suara, misalnya suara seperti tadi, dari 25 Hz, misalnya sebuah gelombang, sampai dengan 100 Hz. Kita pengen 0 sampai 25 0 sampai 25 Hz diblok dari angka 26 sampai dengan misalnya jangan 26 lah, lebih besar daripada 26 itu diloloskan. Maka frekuensi ambangnya di sini harus 25 Hz frekuensi ambang sistem. Jadi kalau nanti masuk sini sinyal yang kecil-kecil, misalnya 0 sampai 25 Hz nanti ke dalam sistem ini, nanti sinyalnya itu nggak akan keluar, di output itu nggak akan keluar, datar nanti. Ya. Tapi kalau nanti misalnya sudah masuk sinyal frekuensi lebih besar daripada 26, misalnya 26 ini, 26 sampai semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka nanti di outputnya nanti yang sama dengan nanti outputnya itu nilai A-nya sama nanti, bentuk gelombang yang dikeluarkannya sama. Lebih besar ketika gelombang mencapai 26 Hz, inputnya sama dengan outputnya nanti. Itu dia ya, itu high pass filter. Jadi kebalikannya dengan low pass filter. Kalau low meloloskan frekuensi rendah, kalau high dia meloloskan frekuensi tinggi dia. Ya. Ini hapus dulu. Nah, oke. Lalu kita masuk ke namanya band pass filter. Aku nggak ikut mate. Oke. Nah, band pass filter lagi ya. Nah, band pass filter itu filter yang dia itu adalah gabungan antara low pass sebenarnya low pass dan high pass. High pass. Nah, di sini diperhatikannya.
Filter band pass, band itu artinya pita. Band itu pita. Pass itu pelolos. Filter itu ya tetap filter, artinya filter pelolos pita adalah filter yang meloloskan frekuensi dalam interval tertentu. Dalam interval tertentu, tapi menolak frekuensi di luar interval. Contoh begini, ada sinyal suara misalnya, sinyal speaker lah, sinyal speaker, sinyal gitar misalnya, suara gitar yang ditangkap oleh mikrofon. Terus kita masukkan ke filter. Sinyal gitar ini dia bekerja misalnya dari 50 sampai 250 Hz misalnya. Nah, kita pengennya dengar suara si gitar ini, kita pengennya itu bukan dari 50 sampai 250, tapi kita cuma pengen itu sinyal gitar ini yang kita dengar itu 40, misalnya dari interval 55, jangan deh, interval 100 sampai dengan 170 Hz. Kita pengennya ini misalnya sinyal yang kita pengen dengar. Sinyal pengen dengar. Maka nanti ketika dia memiliki filter itu memiliki interval 100 sampai 170, frekuensi yang di bawah 100 dan frekuensi yang di atas 170 itu diblok. Jadi frekuensi yang diterima itu antara 100 sampai 170. Nah, di luar 100, yang di luar 100 atau di luar 170, atau dengan kata lain, kalau ada nanti frekuensi yang masuk, sinyal yang masuk yang kurang dari 100, lebih dari 170 itu akan dibuang. Cuma yang diproses sistem itu cuma 100 sampai 170. Itu makanya dikatakan band pass. Ya, bandnya itu gimana ini bandnya, ini pitanya itu cuma di interval 100 sampai 170 gitu. Yang diloloskan itu cuma dua, kalau selagi sinyal atau frekuensi frekuensi sinyalnya itu di dalam interval ini dia diproses sistem, tapi kalau di luar ini akan diblok sistem atau dibuang. Itu ya. Itu untuk band pass filter. Nah, band stop filter kebalikannya. Kalau ini meloloskan di daerah antara, meloloskan interval, maka kalau di band stop ini dia memblok interval. Nah, memblok interval gini. Sama kayak tadi, misalkan kita punya suara dari frekuensi 10 sampai dengan 1500 misalnya suara kita. Terus kita cuma pengen dengar dari frekuensi jadi sorry. Jadi ini kita punya suara misalnya dari frekuensi 10 sampai 1500 ya. Nah, kita itu pengen cuma mendengar frekuensi dari antara nilai 10 sampai nilai 1500 ini, ada yang kita nggak pengen dengar suaranya. Misalnya dari suaranya itu parau misalnya ketika frekuensi 70 sampai dengan 300 misalnya ya. Kita mau membuang ini dari sinyal ini kok gini sih. Jadi kalau dari sistem itu kita punya suara vokal 10 sampai 1500 Hz, kita pengen buang frekuensi suara yang punya frekuensi 700 sampai 300 Hz. Sehingga nanti itu ketika nanti suaranya kurang dari 70 dan lebih besar dari 300, itu akan diterima. Tapi ketika sinyalnya itu dari 700 sampai 300 Hz itu diblok sama sistem gitu. Makanya dikatakan band stop filter itu adalah filter yang menolak frekuensi dalam interval
tapi meloloskan frekuensi di luar interval. Jadi kalau misalkan kita punya band stop filter 70 sampai 300 Hz, frekuensi 7 apapun sinyalnya, kalau dia punya frekuensi di rentang 70 sampai 300 itu akan diblok, hilang sinyalnya itu, dilemahkan gitu. Tapi ketika ada sinyal yang kurang dari 70 Hz atau lebih daripada 70 300 Hz atau di luar sinyal yang memiliki nilai di luar interval 70 sampai 300 Hz itu akan masuk ke sistem gitu ya. Misalkan di sini angka 70 ya. Di sini angka 300. Berarti kalau dari 0 sampai dengan 70 sinyalnya akan diproses oleh sistem, tidak diblok. Tapi nanti dari interval 70 sampai 300 ini akan dilemahkan nanti sampai mencapai frekuensi cut off nanti. Nah, nanti ketika di luar 300 ini akan diproses sinyalnya. Akan masuk dengan optimal gitu. Jadi kalau 70 sampai 300 itu ada nanti sinyalnya 70 sampai 300 itu diblok, tapi kalau di luar 70 dan lebih besar daripada 300 atau di luar interval itu akan diterima dengan optimal oleh sistem. Seperti itu ya, itu band stop filter. Oke, berikutnya untuk aplikasi filter itu banyak. Kalau kalian itu tahu equalizer, merubah karakter suara, kemudian itu melemahkan atau menguatkan frekuensi tertentu. Kalau kita lagi setel mic, misalnya kalau untuk acara itu equalizer itu sangat membantu itu untuk penyetelan karakter suara kita ya atau karakter organ dan apa itu pokoknya lebih ke audio lah ibarat seperti itu. Lalu ada namanya nanti filter crossover. Nah, filter crossover ini nanti kalian kalau pernah dengar istilah nada middle, bass, treble, middle itu nada sedang ya, treble itu nada tinggi, bass itu nada rendah. Nah, efek-efek amplifier yang kalian dengar itu di sound system itu, yang ada di sound system itu, inilah yang dikenal dengan istilah crossover namanya. Itu ya. Crossover ini ada pembagiannya, ada three way, four way, five way, six way gitu. Ada 6 tingkatan nada, kalau itu namanya 6 way. Kalau 5 tingkatan nada, 5 way. Kalau 4 tingkatan nada, 4 way. Kalau dia 3 tingkatan nada, seperti yang standar, bass sama middle treble, itu disebut dengan 3 way namanya. Itu banyak kalau di sistem sound system ya. Oke. Lalu kalau kita praktek misalnya, kalau teman-teman yang dari S1 dan D3, atau dari SMK gitu. Pernah mungkin praktek bikin power supply pakai trafo, nanti pakai dioda, ada komponen R, ada komponen C. Nah, R dengan C-nya itu filter. Sebagai filter nanti kita simulasikan ya gitu. Nah, itu ada di power supply, tapi power supply-nya itu power supply yang masih konvensional yang pakai transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan gitu ya. Oke. Terus kalau di industri itu ada namanya passive harmonic filter untuk PFD. PFD ini kalau ada yang belum tahu, ada nama variabel frekuensi device atau perangkat pengontrol frekuensi. Jadi motor AC, motor-motor AC, kalau motor AC ingat motor pompa air di rumah aja contohnya. Motor pompa air di rumah itu bisa dikendalikan dia cepat lambatnya berputar itu bisa kita bantukan pakai PFD nanti. Gitu ya. Nah, cuma PFD ini umumnya dipakai untuk kelistrikan 3 fasa biasanya, beban-beban 3 fasa. Nah, kenapa PFD itu harus dikasih pasif harmonic filter? Nah, nanti kalau teman-teman kalau yang punya rekan di teknik tenaga listrik itu akan belajar nanti lebih dalam khusus itu di bidang namanya elektronika daya. Di dalam elektronika daya itu ada dikatakan bahwa perangkat DC, perangkat-perangkat elektronik itu bisa menimbulkan harmonisa di dalamnya itu. Bisa menimbulkan efek harmonisa. Jadi semula sumbernya itu misalnya seperti ini kan. Ini kan sinusoidal nih. Secara teori kan sinusoidal itu kan sempurna dia. Kalau ini masuk ke perangkat-perangkat seperti setrika, pemanas air, ini akan baik dia mutunya.
Tapi kalau nanti di rumah itu banyak perangkat semikonduktor, TV LCD, kemudian itu komputer, atau apapun perangkat yang dia berbasis semikonduktor, semikonduktor, dia itu akan terjadi namanya itu cacat gelombang. Jadi bukan sinusoidal sempurna kayak gini, bisa aja nanti dia seperti ini, dia sinusoidalnya itu. Nah, kualitas tegang sinusoidal seperti ini itu sudah mengimplikasikan bahwa tegangan itu tidak stabil. Sedangkan yang diproses di variabel frekuensi di pas ini haruslah sinusoidal yang stabil. Oleh karenanya dipakaikanlah namanya passive harmonic filter. Tuh. Itu nanti kalau mau belajar lebih dalam nanti ada namanya di teknik tenaga itu belajar kualitas daya listrik gitu, mata kuliahnya ya seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Nah, terus juga di industri kita akan menemukan ada namanya EMI filter. Nah, EMI filter ini biasanya untuk membuang atau memblok interferensi gelombang elektromagnetik yang berasal dari perangkat-perangkat pabrik, khususnya itu motor-motor listrik. Motor-motor listrik 3 pas itu ya. Itu harus pakai EMI filter gitu. Apalagi kalau dia sudah terhubung ke sistem-sistem kontrol seperti HMI atau PLC itu kadang-kadang butuh ada juga tambahan EMI filter gitu. Terus di telepon seluler itu sebenarnya juga ada juga EMI filternya apa aplikasi filternya. Cuma ini salah ini ya, salah keterangan ini. Salah keterangan. Di telepon seluler itu ada juga dia dipakai untuk reduksi noise-nya gitu. Makanya ketika hujan kita masih bisa mendengar suara lawan kita itu dengan masih agak sangat jelas gitu. Karena prinsip-prinsip filterisasi itu ada di dalam telepon seluler. Meski dia itu untuk sekarang ini kebanyakan berbasis filternya itu digital gitu, bukan analog seperti apa analog seperti komponen-komponen umumnya gitu. Sudah banyak bermain di aplikasi. Tetap ada di bagian komponen elektroniknya, cuma agak sedikit dimodifikasi gitu. Ini menggunakan kristal ini kalau nggak salah penggantinya, yang mana kristal quartz ini bisa berfungsi sebagaimana filter pasif, dalam hal ini komponen ELC. Komponen ELC itu komponen induktor dengan kapasitor gitu. Tapi induktor kapasitornya tidak sebesar yang tadi, kecil dia, level semikon lebih level-levelnya itu level-level nano mungkin lah kalau saya pernah lihat itu ya. Oke, berikutnya eh, filter juga bisa kita temukan itu di TV analog. Kalau kalian masih punya TV tabung di rumah, itu ada namanya blok gambar dan blok audio namanya. Blok audio. Nah, blok gambar dan blok audio itu dia itu kan kalau teman-teman kalau pakai apa ibaratnya tuh kalau di rumah itu kan kalau TV analog ya sebelum pakai set-top box kayak sekarang itu kan punya semut-semut gak itu sebagian itu di TV-nya itu ada kayak efek-efek semut-semut di sini. Nah, ada apa efek-efek kecil ini kayak gelombang kecil-kecil itu dia. Efek semut kalau kata banyak teknisi itu. Nah, sebenarnya itu tuh adalah bentuk noise sebenarnya yang mana sudah disaring menggunakan fitur elektronika analog gitu. Nah, di sini di TV analog ini dia menggunakan komponen induktor dan kapasitor di mana di sini sebagai band stop ya. 4,5 MHz ya. Di sini kalau untuk audio dia menggunakan filter band pass. Band pass hanya menggunakan induktor dan kapasitor. Seperti itu ya. Oke, itu untuk di TV tabung biasanya. Untuk TV analog kalau kita bilangnya. Berikutnya yang terakhir itu di booster TV. Nah, booster sebelum set-top box ya. Dulu kalau misalkan kita mau hanya mengandalkan antena TV tersambung ke TV, tapi sinyalnya lemah, maka kita butuh namanya rangkaian booster. Booster ini berarti penguat. Penguat. Nah, rangkaian booster penguat untuk menangkap sinyal siaran televisi itu supaya lebih jelas, lebih cemerlang, itu dia di sini menggunakan prinsip filterisasi.
Makanya ketika kita bandingkan ketika kita pakai booster menangkap siaran TV dengan pakai booster itu semut-semutnya beda. Kalau dia nggak pakai booster, umumnya semut-semutnya itu banyak, semut-semut di TV itu. Tapi kalau sudah pakai booster nanti semut-semutnya itu berkurang lah. Karena apa? Semut-semut tadi itu adalah noise, itu sinyal-sinyal pengganggu yang bisa itu ditimbulkan oleh angin, oleh hujan dan sebagainya. Nah, itu rupanya rangkaian booster itu bisa bekerja mengoptimasi gambar yang ditangkap itu dengan cara filterisasi menggunakan komponen kapasitor dan induktor hal ini gitu. Dalam hal ini ya. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari aplikasi filter ya di dalam bidang elektronika gitu. Walaupun sebenarnya tadi di awal harusnya bidang elektronika telekomunikasi, cuma saya bawa dulu pengantarnya ke hal-hal yang kita sering lihat sehari-hari aja supaya punya gambaran. Karena pada dasarnya nanti prinsipnya situ di bidang telekomunikasi hampir sama gitu. Walaupun pada kemudiannya kebanyakan nanti kita akan lebih condong ke filter digital ya. Oke, dalam hal ini saya akan menunjukkan ada dua kasus untuk perancangan filter, yaitu power supply. Ini praktek yang sering kita pakai dulu ya ketika kita masih kuliah atau masih sekolah. Ini kalau biasanya tugas dari guru biasanya ya. Nah, ini praktek-praktek seperti ini, walaupun kadang-kadang kita juga bingung dulu fungsinya komponen-komponen ini apa gitu. Setelah dioda itu kan ada R sama C. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa itu sebenarnya adalah filter. Nanti kita akan simulasikan ya menggunakan Proteus. Nanti filenya nanti sekalian saya share aja nanti. Nah, di sini kita itu pengen membuat sebuah uh, satu daya DC. Kita pengen power supply DC. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita butuh yang komponen sederhana, kita butuh trapo untuk step down, menurunkan tegangan, kita butuh dioda bridge, kita butuh kapasitor. Nah, nanti di sini biasanya dikasih R gitu. Nah, cuma banyak yang nggak paham gitu. Apa beda C di sini dengan nanti pakai filter gitu. Nah, itu banyak yang salah paham gitu ya. Nanti kita akan lihat C di sini sebenarnya apa sih fungsinya gitu. Dan filter itu letaknya di mana nanti di dalam power supply itu. Nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, terlebih dahulu kita harus menguasai ini rumus dasar frekuensi cut off. Rumusnya itu FC sama dengan 1,2 pi RC. Nah, pi dalam hal ini tuh nilainya itu 3,14 sekian 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 gitu. Atau kalau di dalam elektronik dalam matematika umumnya pi itu adalah 22/7. Itu ya ketetapan itu. Lalu R di sini itu adalah nilai resistor yang kita gunakan untuk merancang filter. Oke. Kalau C ya sama. Nilai C itu ya nilai kapasitor yang kita pakai untuk merancang filter. Nah, bagaimana cara mendesain filter itu, Pak? Seperti ini cara desain. Jadi, kita harus tahu dulu. Nah, di sini di power supply ini kita akan meminta si outputnya itu berkeluaran DC, gelombang DC. Gelombang DC itu menurut beberapa literatur ada yang menyatakan idealnya itu adalah 0 Hz. Kalau gelombang DC itu 0 Hz, maka nanti ketika kita pakai osiloskop itu akan garis lurus, plek kayak gini. Lurus dia, nggak ada gelombang-gelombang seperti ini. Tapi pada kenyataannya dia tuh nggak akan mentok lurus, tapi ada gerigi-geriginya seperti ini dia. Ada gerigi-geriginya. Nah, akhirnya kita bikinlah toleransi bahwa frekuensi DC itu kita harus yang diterima di sistem itu adalah 0 sampai 5 Hz. Maka nanti kalau ada frekuensi hasil konverter konverter dioda, hasil pengubahan dioda dari AC menjadi DC, nanti ada itu bentuk gelombangnya. Itu harus kita buang bentuk gelombangnya seperti ini itu. Nah, yang berundak-undak seperti ini kita nggak mau. Kita pengennya garis lurus aja. Nah, kita mainkanlah prinsip filterisasi di sini. Gitu. Di sini kita lihat bahwa saya menetapkan batas frekuensi yang diterima itu adalah 5 Hz.
Maka kita masukkan dulu dalam rumus 5 Hz ini adalah sebagai cut off. 5 Hz sama dengan 1/2 pi RC. Nah, di sini ini sudah dihitung ya. Nah, ini ya, nanti teman-teman tinggal diulik-ulik lagi ya hitungannya ya. Ini proses perkalian. Nah, sehingga nanti didapat RC itu punya nilai R dikali C itu adalah 0,03. Ketika R dikali C dapat 0,03, kita bisa bikin asumsi. Misalkan nih, kita kan punya resistor misalnya 1 kilo ohm. Supaya bisa frekuensinya itu cut off di 5 Hz, maka saya butuh C berapa? Maka tinggal masukkan aja. Nilai R-nya berapa? 1 kilo. Nilai perkalian R dengan C tadi yang sebelumnya berapa? 0,03 diproses sehingga mendapatlah hasil bahwa C atau kapasitor yang kita butuhkan untuk membuat si sistem itu cut off di 5 Hz adalah satu buah R 1 kilo ohm, satu buah resistor 1 kilo ohm, dan satu buah kapasitor 30 mikrofarad. Seperti ini nanti. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ketika nanti frekuensinya itu frekuensi cut off-nya 5 Hz, nanti frekuensi DC dari 0 sampai 5 itu masuk ke sistem, garis lurus nanti itu. Tapi ketika nanti nilai sinyalnya kurang dan lebih besar dari 5 Hz, misalkan nanti 20 Hz, 30 Hz, itu akan diblok. Nggak akan masuk dia ke sistem nanti. Seperti itu. Ya, itu salah satu penerapan dari low pass filter gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Ini satu-satu dulu ya. Saya buka dulu Proteusnya. Ya, saya bersihkan dulu layarnya. Oke. Sambil saya buka Proteus, ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan dulu? Ya, Iqbal, silakan. Mau tanya Pak, ini kan saya itu lihat itu di tone control itu banyak kapasitor non polar. Itu eh, apakah filter itu rata-rata itu pakai kapasitor non polar atau bisa pakai kapasitor polar? Oke, oke. Itu aja pertanyaannya, Mas Iqbal. Oke ya, saya coba jawab ya. Jadi, oke, kita coba ya. Jadi gini, sebenarnya ini teori yang mungkin nggak, sebagian ada yang mungkin dikasih tahu, ada yang nggak. Jadi sebuah kapasitor itu dia bernilai polar ketika sudah mencapai 1 mikrofarad. Jadi kapasitor itu biasanya kalau dia polar, dia itu nilainya sudah di atas di atas atau sama dengan 1 mikrofarad. Jadi kalau ada kapasitor dia sudah di atas nilainya itu di atas atau sama dengan 1 mikrofarad, berarti dia itu kapasitor polar. Tapi kalau kapasitor non polar itu di bawah 1 mikrofarad gitu. Mau pakai kapasitor polar dan non polar nggak masalah. Yang terpenting itu adalah desain sistemnya itu yang penting gitu. Jadi polar non polar itu gampangnya diingat itu tadi. Polar itu biasanya kapasitornya itu memiliki nilai kapasitansi lebih besar atau sama dengan 1 mikrofarad. Kalau kapasitor non polar itu kurang dari 1 mikrofarad. Itu Mas. Jelas Mas? Semisal itu, misal kapasitor non polar itu kan Kurang kuat Mas, kurang kuat Mas. Coba agak dekat Mas. Agak jauh suaranya. halo, Ya, ya, ya. semisal apa kan kaki polar kan harus positif negatif. Kalau non polar itu harus positif negatif atau negatif saja atau positif saja gitu. Oke. Kalau kapasitor non polar itu mau bolak-balik nggak masalah, positif negatif itu nggak masalah dia. Tapi kalau kapasitor non polar itu ya, kalau kapasitor non polar tanpa kutub itu dia tidak masalah bolak-balik kakinya Mas. Mau
kakinya kayak kanan kiri atas bawah itu nggak masalah. Tapi kalau kapasitor non polar, kapasitor polar atau elko kalau kita bilangnya elko itu selalu kaki positif itu dia ke arah positif, ke arah arus positif, tapi kalau kaki negatif itu ke arah arus negatif. Seperti itu dia. Tapi itu pakem dasar ya, pakem dasar. Tapi kalau nanti kita sudah masuk di rangkaian filter bertingkat, nanti agak beda itu pakem berikutnya itu. Sama pada umumnya kalau kapasitor polar itu dia jalurnya itu jalur apa? Arus positif, kalau negatif itu apa? Jalur arus negatif gitu. Kalau cuma nanti itu ada beberapa rangkaian tertentu tuh eh, dia agak beda posisinya itu malah seolah-olah malah kapasitor negatif bukan masuk ke misalnya kaki kaki negatif elko masuk ke ground bukan harusnya masuk ke ground tapi nggak masuk ke ground gitu malah masuk ke komponen lain kaki positifnya kok malah lari ke arah komponen yang mau masuk ke ground gitu kan. Nah, itu ada pengecualian itu harus kita baca dulu skematik sinyalnya itu bergerak gimana gitu. Itu nanti ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kira-kira jelas nggak? Jelas Pak, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke lah, kita masuk dulu ya. Ini. Oke, ini mana tuh? Ini saya buat tadi ini kalau nggak salah sebentar ya. Rangkaiannya. Oke, berarti saya harusnya saya buat ulang nih. Oke ya, kita buat ulang dulu. Nah, itu hilang tadi filenya. Oke ya, saya sambil bikin rangkaiannya. Tadi untuk Mas Rizky bisa di-adjust nggak bisa. Bahkan itulah yang digunakan Bang kalau kita untuk menurunkan volume sebenarnya menurunkan volume itu proses memblok frekuensi sebenarnya gitu. Eh, menurunkan tegangan gitu. Terus di satu sisi juga dia memblok frek gitu. Seingat saya ya gitu. Kalau potensi itu bisa. Makanya pengaturan bass middle treble itu sebenarnya yang digeser-geser itu bukan kapasitornya sebenarnya, tapi potensiometernya gitu. Itu ya. Oke, coba kita bikin dulu di sini rangkaiannya. Nah, kita butuh komponen eh, apa nih sinus ini. Kita butuh komponen apa namanya itu kalau untuk power supply itu pertama sumber AC ya. Sign voltage sign ya. Voltage sign. Oke, kita zoom ya, saya zoom ya. Voltage sign. Terus kita butuh trapo sebagai penurun tegangan. Kita pakai yang ideal transformer saja. Nah, terus kalau begitu kita butuh penyearah. Penyearah di sini supaya optimal kita pakai penyearah bridge, dioda bridge ya. Dioda bridge. Oke, dioda bridge. Ini kita pasangkan saja langsung. Oke, ini pasangkan seperti ini. Lalu di sini nanti kita masukkan kapasitor untuk kapasitornya di bagian sini. Kapasitor di sini ini fungsinya ketika dia keluar dari dioda tegangannya itu nggak langsung drop gitu. Baratnya sebagai kalau nggak salah penyeimbang lah gitu bahasa paling mudahnya.
Oke, ini kita kasih nilai paling besar biasanya. Nilai paling besar itu coba kita pakai 1000 mikrofarad. 1000 mikrofarad. Nah, ini dimasukkan ke sini. Terus di simulasi ini supaya dia ini saya keliru ini, mohon maaf. Ini nggak ke sini dia, tapi ke sebelah sini. Jadi yang negatif ini, negatif elko ini masuk dia ke bagian sebelah sini nih, sebelah sini. Oke, sudah benar. Kita butuh titik ground. Karena kalau di simulasi Proteus ini tetap harus diberikan titik ground dia ya, DC-nya. Nah, lalu sesudah itu kita butuh osiloskop. Kita butuh osiloskop, kita cari osiloskop di instrumen. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kita perhatikan aja sinyal. Boleh dong minta library komplitnya gitu. Iya ya Pak, nanti Pak ya. Oke, saya selesaikan simulasi dulu. Oke, Mungkin dikasih nggak? oke sebentar ya. Nanti saya pesan dulu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita harus simulasikan sistem rangkaian ini seolah-olah seperti di kondisi nyata. Berarti desainnya di sini kita harus buat ini supaya keluar nanti 220, kita isi amplitudenya itu pakai nilai 220 akar 2. Jadi 311 volt. Dan frekuensi yang keluar dari listrik AC ini ada 50 Hz ya. Untuk meyakinkan kita pakai AC voltmeter, kita pilih AC voltmeter. Nah, ini dipasangkan seperti ini aja. Oke. Oke, terus berikutnya kalau kita belum mau pakai osiloskop nggak apa-apa, kita bakal coba dulu cek tegangan ketika dia ketika dia sudah berubah menjadi arus DC ya. Kita butuh dia di voltmeter DC. DC voltmeter kita pasang seperti ini. Oke, kita running. Nah, di sini dia semula tegangannya 221 volt. Nah, di sini dia karena dia tadi dikasih kapasitor, ini menjadi 310 volt. Berarti ada sekitar peningkatan gitu kalau menggunakan bridge ini. Itu keunggulan bridge. Makanya kebanyakan power supply itu, khususnya yang konvensional itu biasanya pakai bridge karena konfigurasi penyearah itu kan ada dua terbagi. Ada yang half wave, sistem penyearah setengah gelombang, dan penyearah gelombang penuh. Nah, ini dikenal dengan istilah penyearah gelombang penuh namanya. Oke, kalau misalkan nih, saya misalnya ini nggak mau dikasihkan kapasitor, nah, kita bisa melihat gimana tegangannya. Dia akan agak drop dia. Tapi ketika kita kasih nanti kapasitor, dia akan meningkat dia. Ini tanpa beban ya ceritanya. Ini masih belum tanpa beban. Karena kapasitor di sini fungsinya adalah penyetabil tegangan keluaran saja ini. Oke. Nah, berikutnya kita harus uji apakah ketika hanya dipasangkan kapasitor penyangga di sini, penyangga supaya tegangan stabil itu sudah menunjukkan sistemnya itu memang handal atau tidak, kita butuh satu resistor. Kita butuh satu resistor. Kita butuh satu resistor. Di sini kita kasih yang 10 kilo ohm. Oke. Kasih 10 kilo ohm. Nah, seperti ini. Dan kita lihat menggunakan osiloskop sinyal yang dikeluarkan itu. Nah, kanal A kita masukkan ke bagian ini yang penyarahannya di sebelah sini. Nah, ini ketika sudah dimasuk ke beban. Coba kita running. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya dia masih ada ripple itu sebenarnya. Nah, ini kita besarkan tegangan per dipnya, volt per dipnya. Nih, ini masih ada sebenarnya. Jadi
ketika dikasih beban dia itu sebenarnya masih ada ripple gitu. Ini bisa saya buktikan. Ini kita lepas, kita tambahkan switch. Ini oke, switch. Tambahkan switch ya di sini. Nah, kalau kita lihat di nomor A, dia kan garis lurus seperti ini kan? Seperti tidak ada apa kan, tidak ada sama sekali ripple kan, tidak ada riak-riak gelombang kan? Seolah-olah ini sudah stabil kan nilainya. Tapi ketika nanti ditaruh beban, ini akan muncul riak di sini. Nah, ada ripple-nya. Nah, ini ada riaknya. Nah, seperti ini dia riaknya itu. Ini dari terminal A sebelum dikasih kapasitor, dan ini adalah terminal B sesudah sesudah dari kapasitor itu ke beban dia tersambung. Ini sinyal di bagian sebelum kapasitor, ini, dan ini sesudah masuk keluar dari kapasitor. Tapi ketika nanti beban dilepas, dia akan stabil lagi. Nah, ini yang menyebabkan masih adanya di dalam sistem ini itu bukan murni DC, tapi masih ada komponen AC di dalam ini. Karena kalau DC, dia harus garis lurus sebenarnya. Garis lurus dia, tidak ada lagi ripple-ripple atau gelombang seperti ini. Jadi kalau ada sebuah gelombang berkarakter seperti ini, sebenarnya dia masih berkarakter AC dia. Masih ada frekuensi di atas 0 Hz dia, atau di atas 5 Hz lah, gitu, paling tolerir gitu. Seperti ini. Nah, ini yang harus kita blok. Karena kalau kualitasnya seperti ini berarti belum stabil dia untuk komponen elektronik. Maka supaya kita hanya mendapatkan gelombang DC ya, gelombang DC yang stabil, maka nah ini kalau kan, oh ya, ini perbandingan turun rasionya 1 nih, saya turunkan aja tegangannya menjadi 110 aja ya. Oke. Terlalu tinggi soalnya tadi. Supaya ini stabil maka kita butuh komponen filter. Dalam hal ini adalah komponen R dengan C gitu. Oke. Kita butuh komponen filter, ini kita bikin resistor dulu. Oke, resistor sebelah sini. Dan kita butuh komponen kapasitor. Nah, kita lihat tadi di tabel tadi, di hasil rancangan yang perhitungan sebelumnya. Jika kita menginginkan frekuensi itu hanya dari 0 sampai 5 Hz, maka kita harus menggunakan komponen R 1 kilo ohm dan komponen C kapasitor 30 mikrofarad, gitu ya. 30 mikrofarad. Nah, dibentuk seperti ini dia. Berarti nilai CC ini, nilai R ini kita isi jadi 1 kilo, dan nilai C ini kita isi menjadi 30 mikrofarad. Seperti itu. 30 mikrofarad. Seperti ini. Nah, lalu ketika nanti sudah kita pasang seperti ini, maka kita tambahkan lagi beban. Beban, misalnya sebuah resistor, bebannya 10 kilo ohm. Ini kita asumsikan dia terhubung kepada komponen, asumsi saya komponen pemanas ya. Gitu. Nah, ini kita kasih saklar, jadi biar supaya nanti gampang kita melihat perubahan sebelum dan sesudah diberi filter bagaimana. Ups, ini kok pakai rangkaian yang ini saya. Switch-nya, harus SPDT harusnya. Oke. Kita coba dulu. Dipasang seperti ini. Ini untuk melihat perubahannya ya, perubahan kalau dia menggunakan filter bagaimana, kalau tidak menggunakan filter seperti apa nanti karakter sinyalnya itu.
kalau tanpa filter ya. Oke. Ini pas saya sambungin ini. Oke. Oke, ini kalau dia nggak menggunakan filter, dia masih beriak seperti ini dia. Riak seperti ini, tapi nanti ketika sudah menggunakan filter, oh ini belum saya tambahkan ini, apa ya, yang di bagian C-nya ya, di bagian pembebanannya ini belum. Ini saya hapus dulu nih kanalnya. Kanalnya lebih salah pula saya penaruh kanalnya. Jadi kanal A itu di bagian sumber asalnya, hasil penyarahan, dan ini di bagian beban. Oke, kita lihat. Ini kita naikkan apa ya, nilai volt per dipnya supaya terlihat ya. Yang kita gunakan ini channel A, channel B. Jadi yang C kita matikan, yang D kita matikan. Nah, dia ketika menggunakan filter, dia akan garis lurus keluarannya. Nah, seperti ini dia. Kalaupun ada riak, dia nggak akan terlalu besar ya. Ini karena diperkecil ya. Ini yang dari channel A ini, yang dari sumbernya. Tapi nanti kalau kita ini untuk yang channel B ini, dia akan semakin smooth dia. Seperti itu. Tapi kalau tidak diberi filter tambahan, ini akan sangat besar. Seperti itu ya. Itu kurang lebih penerapan filter analog, khususnya low pass filter dalam rangkaian catu daya sederhana. Gitu ya. Itu untuk catu daya sederhana, dan sebenarnya masih banyak lagi penerapan low pass filter itu gitu, sebenarnya. Cuma ini saya tunjukkan salah satu saja gitu. Oke. Lalu berikutnya kita akan coba simulasi menggunakan high pass filter. Oke. Di sini sudah ada high pass filter, sudah saya buat ya. Nah, ini kalau tadi kita menggunakan tegangan listrik untuk melakukan percobaannya. Nah, ini kita menggunakan sinyal suara. Oke. Sinyal suara. Ini saya share sound dulu. Ya, nanti kelihatan kedengaran. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah input audio. Input audio. Nah, untuk membuat input audio di Proteus itu teman-teman nanti bisa mengklik di bagian sini nih. Sorry, saya cek dulu ya. Nah, di bagian terminal. Ups, bukan bagian terminal, deng. Mohon maaf, saya lupa pula bagiannya. Nah, nih, oke, di bagian generator ya, saya ralat tadi. Jadi kita bisa memasukkan input jack audio input audio ke Proteus ini dengan mengklik generator. Teman-teman nanti pilih audio. Pilih audio, nah, nanti tinggal disambungkan gitu ya, seperti ini. Oke. Disambungkan seperti ini. Nah, ini rangkaian high pass filter yang mana dia kebalikannya. Kalau kalau tadi kalau dia high pass filternya ya ini ini kebalik ya, harusnya kalau high pass filter itu bukan di sini sebenarnya R-nya. R-nya di bawah dia. Saya ralat dulu, saya ganti. Ini saya ganti dulu. Saya masang. Kita rangkai dari awal ya. Nah, kita butuh sama seperti tadi resistor. Terus kita butuh kapasitor. Nah, kapasitornya kalau tadi di low pass filter kan konfigurasinya seperti ini nih. Standarnya begini. Tapi kalau high pass filter itu dia kebalikannya. Kalau high pass filter itu kapasitornya yang ke atas, datar, R-nya yang ke bawah, ke ground. Nah, ini lalu dipasang seperti ini. Terus ini kita ganti aja nilainya ini eh, sama seperti tadi ya, kita samakan saja tadi nilainya itu.
R-nya 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm. Kemudian kapasitornya itu 30 mikrofarad itu. Oh, ini harusnya kapasitornya jangan, kalau 30 mikrofarad harusnya kapasitor polar ya. Nah, ini kita ubah dulu posisinya. Ini input jack audionya kita paskan dulu. Seperti ini. Kita pasang. Kita ganti nilainya. Tadi berapa tadi nilai kapasitornya? 30 ya, 30 mikrofarad. Berarti nanti kemungkinan besar ketika frekuensi 5 di atas 5 Hz nanti sinyal diloloskan nanti. Nanti kedengaran dari speaker. Oke. Nah, terus ya ada yang mau bertanya misalnya speaker ini diambil dari mana gitu. Nah, speaker ini teman-teman tinggal cari nanti pick device speaker. Speaker ambil nanti yang ini nih, speaker active loudspeaker model analog output dari sound card. Oke. Pilih ini. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin seperti ini. Terus teman-teman tinggal ambil ground. Tetap harus dipasang ground dia ya. Tuh. Terus nanti speaker ini biar kita tahu keluaran dari high pass filter ini seperti apa, ini kita sambungkan seperti ini. Mampu nggak ini kayak ini? Yang enggak. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita tuh tinggal masuk, kita klik ini input jack audionya. Input jack. Oke. Input jack audionya. Kita klik 2 kali. Terus nanti teman-teman di bagian analog types pilih nanti yang audio, file audio. Tapi file audionya harus file WAV ya, .wav. Nah, ini ada file .wav. Ini saya kirim aja juga nanti file .wav. Ini file percobaan. Jadi sebuah file kecil tapi audio tapi berformat .wav gitu ya. Ini ada 4. Ini contohnya Imperial March ini. Ini tentang ini marching band gitu ya. Coba dulu. Nah, terus kita isi aja dulu di sini amplitude-nya 20 gitu ya, biar agak gedean gitu. Nah, sebelumnya biar kita enak, biar kita tahu perbedaan antara suara hasil filterisasi dengan sebelum difilter, itu kita hapus dulu ini bagian speaker. Jadi saya lupa masang, pilih aja nanti switch-nya ya. Switch-nya pakai single pull double throw gitu. Biar bisa ceng dua mode dia. Nah, sebelum difilterisasi sama sudah difilterisasi. Oke, coba didengar ya. Oke, kekerasan nggak suaranya? Kerasa banget. Kerasa ya? Oke, kita turunin ya. Udah malam ini. 10 aja amplitude-nya ya. Agak kasar nggak suaranya? Kalau teman-teman rasa. Agak terlalu cempreng kan? Kalau kita dengar apa inputnya kan? Pam, 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 pam. Nah, kalau kita mau nengok bentuk sinyalnya secara lebih gampang, kita bisa pakai bantuan osiloskop sebenarnya. Nanti di bagian kita klik osiloskop, di bagian sini ya. Di bagian instrumen kita pilih nanti channel A aja. Channel A kita pasangkan nanti ke speaker ini nanti. Kita pasangkan. Terus nanti teman-teman coba ya, ini nanti on ini. Ini biar nggak terlalu kerasa saya turunkan jadi 5 aja ya.
Nah, ini yang ini maaf saya tadi ralat itu udah difilter. Nah, ini yang belum difilter ya. Perhatikan, dengarkan. Ada bassnya nggak? Pam pam pada pam pam pam. Ada bassnya nggak? Ada bum bum bum. Terdengar nggak bassnya? Teman-teman terdengar nggak tadi kalau saya putar ini kan sebelum yang difilter ya. Ini perhatikan ya. Ini sebelum difilter ini. Terdengar nggak bassnya? Kedengaran nggak bassnya? Oke. Ada yang mau berpendapat? Kedengaran nggak tadi bassnya? dengar Pak. Terdengar kan? Nah, kita dengan high pass filter ini pam 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 kan ada kayak kalian tidak dengar itu kayak kayak apa agak kasar suaranya kan. Nah, yang penyebab faktor yang agak-agak kasar itu setahu saya itulah suara bassnya itu. Misalnya kita pengen ngilangin suara bassnya nih. Bass kan frekuensi rendah. Pam pam itu kita pengen bilangin cuma hanya teng neng 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 neng. Drumnya udah mau kita hilangin. Tetap ada drumnya cuma nggak terasa banget gitu. Nah, itu kita bisa pakai bantuan high pass filter. Jadi suara tinggi, nada tingginya yang dilolosin gitu. Nah, kita switch ya ke nada tinggi ya. Gimana? Lebih halus atau lebih kasar? Terasa nggak tadi teman-teman ada kayak suara yang kerusuk-kerusuk-kerusuk di awal itu dia menghilang. Ketika masuk filter kerasa nggak menghilang dia? Oke, sekali lagi ya. Nah, jadi kalau kita pakai high pass filter, itu suara yang berfrekuensi tinggi itu akan diloloskan, tapi ada nada atau vokal atau instrumen yang punya frekuensi rendah, bass dalam hal ini itu dibuang. Makanya dibilang high pass filter, yang rendah itu nggak dipakai alias dibuang, yang high-nya suara tingginya dimasukkan ke sistem. Itu bedanya antara low pass dengan high pass gitu. Oke, kira-kira jelas ya. Nah, ini kita coba lagi satu file audio yang lain. Nah, ini ada file audio yang sudah saya download. Kita coba Baby Elephant ya. Oke. Coba didengar teman-teman ya. Kalau dia tanpa tanpa ini ya, tanpa suara, tanpa apa? Tanpa filterisasi ya. Nah, coba kita masukkan ke dalam sistem high pass filter. Kita cuma pengen frekuensi di atas 5 Hz. Oke ya, coba didengarkan ya. Teman-teman dengar itu. Pas dananya brem-brem itu cara trompet ini dan suara biolanya gitu. Cuma
Fungsinya juga nggak pas-pasnya nggak terlalu perhatikan dengar ya. Oke, terlihat jelas perbedaannya sebelum difilter dengan high pass dan sesudah difilter dengan high pass. Nah, itulah cara kerja dari filter ini gitu. Low pass dan high pass gitu ya. Ini mungkin di audio makanya agak lebih kentara perbedaannya ya. Beda seperti yang tadi gitu di power supply mungkin masih agak kurang bisa dipahami dengan cepat. Tapi kalau sudah pakai audio, sudah diproses menggunakan input suara, output juga suara, itu dengar jauh lebih jelas. Nah, nanti pada akhirnya eh, praktek dari filterisasi inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam nanti dimanfaatkan ke dalam tune control nanti. Nah, sini saya akan menampilkan satu tune control sederhana. Oke, saya coba buka dulu. Satu tune control sederhana hanya memanfaatkan untuk nada treble dan nada bass ini. Oke, ini coba saya zoom dulu. Ini saya zoom ya. Nih, teman-teman perhatikan. Ini sudah saya bikin. Ini nanti teman-teman bisa cek nanti ini saya menggunakan referensi nanti rangkaiannya. Teman-teman bisa klik di sini ya. Passive tune control namanya nih. Dibilang dikatakan passive tune control, kenapa dikatakan rangkaiannya itu dibilang passive tune control? Karena untuk pengontrolan nadanya itu dia menggunakan komponen pasif, hanya komponen R, komponen C. Bisa juga nanti pakai komponen L dan C gitu. Itu bisa juga gitu. Dan ada juga nanti active tune control, dia menggunakan komponen aktif berarti ada transistor dan op amp di dalamnya gitu. Mana dia? Ya udah pulang kali. Ada Pengen tukul ke sini. Oke ya. Oke, kita coba audio sampelnya, kita klik tadi yang suara agak ini Imperial March aja ya. Nah, ini teman-teman, ini nanti saya akan simulasikan nanti pergeserannya kalau dia di treble, di frekuensi tingginya saya naikin, kalau di frekuensi rendahnya nanti saya naikin, kita bisa lihat perbedaan perubahan suaranya ya, gitu. Kita bikin penguatannya 20 aja ya, karena mungkin terlalu memegangkan telinga gitu tadi. Nah, ini oke teman-teman ya. Oke, coba kita dengar. Biasanya kalau untuk penyetingan ini supaya biar nggak kagetan kita buka setengah knop ya potensionya. Dalam hal ini di treble di posisi 50%, bass nanti di 50%, baru kita naikkan sedikit-sedikit nanti, baru kelihatan bedanya. Oke, kita running ya. Nah, ini teman-teman kedengar Kak suaranya. Tapi sangat kecil kan? Nah, kecil. Tapi smooth kan? Nah, berarti kalau supaya nadanya itu bisa dapat nada apa lebih besar, maka treble-nya kita naikin gitu. Di sini nggak ada pengatur volume saya taruh ya gitu, hanya treble dan bass. Oke, kita running ya. Oke, coba kalau bassnya kita naikin juga ya. Sama-sama kita bikin treble 90, bassnya 90 gitu. Ini mungkin audio sampelnya terlalu kecil mungkin ya. Coba kita naikin ke 50 itu. Karena komponen pasif ini juga meskipun kecil-kecil seperti ini karena dia tidak ada pengaturan volumenya jadi si amplitudo dari audio tadi itu juga mengalami pelemahan dia gitu ya. Karena nggak ada pengaturan volumenya gitu, hanya pengaturan treble dengan bassnya itu yang menyebabkan eh, malah jadi drop gitu ya. Nah, ini itu ya. Oke, kita coba bassnya kan kerasa dia kan kalau walaupun tidak terlalu ngentak ya bassnya ya. Coba bassnya bassnya kita turunkan.
kurang lebih seperti itulah. Meskipun belum optimal ya rangkaian ini karena konfigurasi rangkaian ini sebenarnya treble busnya itu sangat sederhana gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu di internet ada nanti konfigurasi tune control itu yang jauh lebih compact dan output yang dihasilkan itu jauh lebih bagus gitu. Ini hanya makanya dia nggak terlalu optimal ya kemungkinan kalau ada si analisis saya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti untuk di bidang telekomunikasi pun sama komponen-komponen RL dan C ini dipakai gitu. Baik itu nanti entah aktif atau pasif itu sebenarnya pada intinya perangkaian filter itu terpakai di dalam sistem elektronika, bahkan di sistem kelistrikan pun terpakai. Seperti tadi kita lihat di awal dia untuk menyaring frekuensi sinyal sinusoidal listrik yang mengalami cacat silang seperti itu. Oke, teman-teman, itu materi kita mungkin cukup sampai di situ ya. Untuk sesi berikutnya kita akan coba membahas band pass filter dan band stop filter. Nah, nanti band pass filter itu penggunaannya ada di mana gitu. Nanti saya akan coba cari referensinya karena band pass filter ini saya lupa nih penggunaannya di seringnya di mana gitu. Kalau di komunikasi sudah pasti ada gitu. Cuma letak titik pasnya di bagian apa belum terlalu dalam. Tapi kalau untuk band stop filter ini banyak digunakan khususnya itu di sistem-sistem medis biasanya elektronika medis gitu ya. Tapi di elektronika telekomunikasi juga dipakai. Jadi intinya rangkaian filter itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu sinyal yang ingin kita dapatkan gitu. Kurang lebih seperti itulah materi yang bisa saya sampaikan ya. Oke, untuk PPT nanti akan saya share ke grup masing-masing. Untuk sesi berikutnya nanti untuk band pass filter dan band stop filter itu akan saya cari waktu di kemudian hari. Semoga kiranya bisa dilanjutkan karena memang kalau kita berbicara tentang elektronika telekomunikasi itu sebenarnya sangat-sangat menyenangkan gitu. Terlebih kalau kita berbicara tentang elektronika audio atau elektronika video itu eh, lumayan cukup kompleks sebenarnya, tapi ketika kita bisa menguasai prinsip-prinsip dasar tadi itu, kita nggak ketika melihat fenomena rangkaian itu bekerja tidak akan terlalu sulit memahaminya gitu. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari para partisipan? Cukup? Izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Oh Pak, iya, Iqbal ya, oke. Ya Iqbal, oke. Silakan, silakan. apa itu nilai farad dari kapasitor itu berpengaruh ke frekuensi atau tidak, Pak? Misal nilai faradnya kecil, frekuensinya kecil, faradnya besar, frekuensinya besar itu. Kalau kapasitor tergantung konfigurasi rangkaian. Tergantung konfigurasi rangkaian karena gini, siapa tadi nama sebelumnya saya lupa. Iqbal. Jadi kapasitor itu dia bisa diposisikan sebagai decoupling. Tadi itu kalau kamu tengok ada tadi saya bikin tadi ada dioda bridge terus ada kapasitor, itu bukan sebagai filter tapi sebagai coupling, penyetabil dia. Coupling itu supaya nggak terjadi drop voltage biasanya gitu. Itu ya kapasitor yang pertama. Yang kedua, kalau dia dipasangkan dengan R disandingkan dengan komponen resistor atau disandingkan dengan induktor, dia akan menjadi filter. Itu dia ya, C itu. Nah, nanti ketika dia disandingkan lagi C itu nanti menjadi seri atau menjadi paralel, dia beda lagi dia gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ketika kita menaikkan C atau menurunkan C akan memperkecil atau menaikkan frekuensi, atau dalam hal ini apakah perubahan nilai C itu berpengaruh pada frekuensi? Ya, berpengaruh. Tapi lihat konfigurasinya. Sebagai apa kapasitor di situ gitu loh. Bisa saja ketika dia disandingkan dengan R, dia sebagai filter. Tapi filter yang bagaimana? Apakah dia high pass, apakah dia low pass, apakah dia band pass atau band stop gitu ya. Itu yang pertama. Sebagai coupling.
kopling dipasangkan dengan siapa dia, berapa kapasitornya gitu. Apakah ada di sana itu apa namanya regulator. Nah, itu beda cerita lagi gitu. Jadi itu tuh dia tuh yang penting kita nggak yang penting prinsipnya satu, tergantung rangkaiannya. Sebagai apa C di sana gitu. Itu sih yang bisa saya ini ya, saya berikan ya, itu jawabannya walaupun masih normatif ya jawabannya ya. Kira-kira gimana? Iya, Pak. Itu ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya Iqbal. Oke, berarti cukup ya gitu karena nggak ada lagi yang bertanya. Oke, ini pematerian kita nanti ini saya kirimkan saja nanti rangkaian sama sampelnya ke Google Drive untuk recordingnya. Nanti ini karena saya nggak online kan ke YouTube, nanti saya akan upload ke YouTube nanti YouTube Ardumeka nanti biar bisa dilihat di sana ya gitu. Untuk kemudian hari kita akan coba masuk ke high pass filter high pass filter, band pass filter dan band stop filter gitu. Itu lebih asik lagi nanti. Sehingga kita bisa paham dengan hanya bermain di filter saja itu sudah bisa kita bikin macam-macam aneka rangkaian dari sana. Bikin rangkaian booster bisa, kita membuat rangkaian EMI filter untuk otomasi sudah bisa. Kemudian ketika kita mau membuat sebuah sistem penangkap sinyal juga sudah paham gitu. Jadi pokoknya asik sebenarnya elektronika itu. Jadi closing statement saya adalah elektronika itu bukanlah ilmu yang sepele. Elektronika itu ilmu menyenangkan yang mana satu komponen kecil itu memiliki dampak yang besar. Itu aja sih dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Maaf tadi saya mendadak ya gitu, karena memang saya juga tadi itu agak telat membuat apa Zoom meetingnya tadi itu. Dan kiranya materi ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami gitu. Boleh mampir ke YouTube Ardumeka, main ke YouTube Ardumeka, silahkan komen, like, subscribe ya, gitu. Dukung terus kami supaya kami terus bisa memberikan konten-konten apa ilmu pendidikan, ilmu edukasi untuk bidang rekayasa elektro khususnya di bidang mekatronika, kemudian Arduino dan bidang-bidang terkait dengan rumpun elektro lah itu sehingga bisa memajukan teman-teman sekalian gitu di dalam komunitas ini. Oke, itu aja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke teman-teman, saya stop recording ya.